Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pelajaran dimulai, jajal coba yang tidak masuk siapa? Kita kelas cek siapa? Chandra kenapa? Oh, izin. Ya wes baik. Gini ya. Sebelum pelajaran tentang masalah perbedaan kalor, saya mau berbicara sedikit masalah tentang kalian kenapa setiap jenis pelajaran kalian harus berdoa. Dan kenapa sampai intinya itu sampai bersyukur kepada Tuhan. Urip sampai di dunia ini tahun 2023 sampai kamu sudah baik ketimbang zaman dahulu. Zaman dahulu itu ini aja. Setiap pagi orang tuamu cilikane pada waktu kecil makannya nggak ada sate, makannya cuma apa jenis katul, tahu katul kan? Tahu yang makan ayam itu loh. Nah, tanya, terus nggak ada beras, nggak ada nasi, kalian nanti apa makannya merauke. Ayo nyanyi bersama. Sampai merauke pulau-pulau. Ayo nyanyi. Menyatu menjadi satu. Itulah Indonesia.
Indonesia kuwi dari berbagai macam pulau ya, dari beberapa macam pulau. Pulau ini banyak sekali dari Sabang sampai Merauke. Itu punya adat istiadat yang tidak sama. Contoh Jawa Timur itu tari ini pakai tari apa biasanya? Apa kan? Reog. Terus di Bali ada tari pendek atau kecak, ya kan? Baik, kita bahas masalah tentang perpindahan kalor atau perpindahan panas atau kalor. Perpindahan panas itu sampai wis tahu cah. Bisa setiap hari kalian lihat. Kalian sampeyan roh, sampeyan amati, sampeyan sudah tahu. Contoh perpindahan panas kuwi contoh apa? Saya punya air panas, iki mau tas saya nggodok. Ini baru saya rebus. Kalau sebelum gelasnya saya taruh, ini kan masih dingin gelasnya. Terus saya taruh di sini. Gelasnya apa jenis? Sendoknya panas apa enggak? Panas. Ya kan? Tuh contohnya. Setelah ini tak didoi ya. Kita lihat contoh-contoh perpindahan panas. Ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan belajar IPA tema 6 subtema 1 suhu dan kalor. Apa sih yang dimaksud dengan sumber energi panas? Dan apa perbedaan antara suhu dan kalor? Kita akan membahasnya satu persatu. Sumber energi panas. Sumber energi panas adalah benda yang dapat menghasilkan energi panas. Sumber energi panas dapat kita jumpai di alam, yaitu panas matahari, api, gesekan antara kedua benda, dan juga energi geotermal atau panas bumi. Sumber energi panas yang pertama, panas matahari. Panas matahari merupakan sumber energi panas terbesar di bumi. Manfaatnya menerangi bumi sehingga udara di bumi menjadi hangat, mengeringkan padi setelah dipanen, mengeringkan garam, mengeringkan ikan asin, dapat juga untuk mengeringkan pakaian basah. Sumber energi panas yang kedua, api. Api dihasilkan jika ada bahan bakar, panas, oksigen, dan gesekan satu benda dengan benda yang lainnya. Contohnya korek api. Manfaat api digunakan untuk memasak, dapat juga digunakan untuk menjalankan mesin. Sumber energi panas yang ketiga, gesekan antara dua benda. Energi panas dapat dihasilkan ketika terjadi gesekan antara kedua benda, misalnya gesekan antara kedua tangan atau gesekan antara mistar dengan kain kering. Sumber energi panas yang keempat, panas bumi atau energi geotermal. Energi geotermal adalah salah satu komponen sumber energi yang berasal dari dalam inti atom bumi. Energi geotermal merupakan sumber energi panas yang terkandung di dalam air panas, uap air, dan batuan bersama mineral. Manfaat dari panas bumi atau energi geotermal
sebagai pembangkit tenaga yang menggantikan penggunaan energi fosil. Perbedaan suhu dan kalor. Kalian tahu, panas atau yang biasa kita sebut dengan kalor dan suhu adalah dua hal yang berbeda. Coba perhatikan, ketika sebatang logam dipanaskan dengan api, batang logam tersebut mendapatkan energi panas dari api. Energi panas membuat batang logam tersebut menjadi panas. Ketika batang logam tersebut panas, suhunya meningkat. Dan ketika batang logam tersebut menjadi dingin, suhunya menurun. Kita dapat melihat perbedaan suhu dan kalor pada tabel berikut ini. Panas atau kalor merupakan salah satu energi yang dapat diterima dan dilepaskan oleh suatu benda. Sedangkan suhu atau temperatur merupakan besaran yang menyatakan derajat panas suatu benda. Semakin tinggi suhu suatu benda, maka semakin panas benda tersebut. Dari sini kita sudah dapat membedakan antara panas dan suhu. Panas merupakan energi, sedangkan suhu merupakan besaran yang menyatakan derajat panas. Perbedaan selanjutnya, satuan kalor adalah joule atau kalori, sedangkan satuan suhu adalah derajat Celcius. Alat untuk mengukur kalor adalah kalorimeter, sedangkan alat untuk mengukur suhu adalah termometer. Panas dapat berpindah dari satu benda ke benda yang lainnya, sedangkan suhu tidak dapat berpindah, namun bisa naik dan juga bisa turun. Tahukah kalian energi panas dapat mengubah suatu benda? Perubahan akibat perubahan suhu ini ada dua macam. Yang pertama kita sebut dengan pemuaian, dan yang kedua kita sebut dengan penyusutan. Pemuaian adalah perubahan suatu benda yang dapat bertambah panjang, lebar, luas atau bentuk volumenya karena terkena panas. Sedangkan penyusutan merupakan perubahan suatu benda yang menjadi berkurangnya panjang, lebar, dan luas karena terkena suhu dingin. Pemuaian dan penyusutan ini terjadi pada benda gas, yaitu pada udara, pada benda padat, biasanya pada logam, dan benda cair, yaitu pada air. Contoh pemuaian dan dikit-dikit. Kita bahas masalah perpindahan panas atau perpindahan kalor. Panas itu ada dinamakan kalor, ya. Panas itu berasal dari ada yang namanya sumber panas. Sumber panas itu renor-renor ada dari sinar matahari. Terus ada lagi apa mau? Api. Terus ada lagi gesekan tangan. Ada lagi dari geotermal atau dari inti bumi, panas bumi. Nah, contoh dari energi panas matahari. Satu, contohnya untuk apa? Mengeringkan baju yang jelas. Terus yang kedua, mengeringkan ikan. Terus mengeringkan garam. Terus yang ketiga, empat, mengeringkan padi. Lek neng tanam inti di daerah tanam desa tanam mengeringkan padi kayaknya sudah tidak ada. Ya, ada. Gabah ada. Ya, ada titik-titik ada, tapi biasanya ibu atau nenekmu tuh mengeringkan apa jenenge nasi sing mambu, karak, iya kan? Biasanya karak sego mambu terus di kayak neneng ada, terus akhirnya dikeringkan. Terus mengeringkan jagung juga bisa. Dari api, contohnya apa? Memasak. Terus mesin, mengaktifkan mesin. Apa? Mengaktifkan mesin ini contohnya apa? Nah, kereta uap. Betul. Ada lagi mesin. Ada dari apa jenis inti bumi.
biasanya digunakan untuk PLT air. PLT ini ada beberapa macam. PLT A berarti air. PLT U berarti uap. PLT S berarti ya. Benar aja. Ada lagi PLTA lagi atau PLTU, pusat listrik tenaga angin atau air. Ngantuk ya ini. Tuh, setelah ini ada lagi perbedaan antara panas atau kalor dengan suhu. Nah, ini mau. Ini contoh air tadi direbus, ini mulai adem. Contoh gini, air itu sudah direbus, saya masukkan ke dalam gelas. Ini dianggap gelas, ya toh, panas. Itu namanya panas. Terus akhirnya saya masukkan sendoknya akhirnya kena panas, akhirnya itu dinamakan suhu. Jadi gitu ya, betul ya. Panas itu dapat berpindah dari benda ke benda yang lain, tapi suhu itu tidak dapat berpindah, tapi bisa naik bisa turun. Contoh gini, ini air panas saya masukkan. Air panas terus sendok saya masukkan, terus setelah itu sendoknya saya pegang. Suhunya suhu di sendok ini panas atau turun ya? Panas naik atau turun? Mau tak lepas kok? Turun. Terus saya masukkan lagi, akhirnya kan menjadi naik. Tuh perbedaannya. Contoh lagi. Panas. Nih, kita teruskan. Penyusutan, yaitu pada pemasangan kaca jendela. Mengapa para tukang kayu selalu memasang ukuran pinggir jendela lebih lebar dari ukuran sebenarnya? Hal ini dilakukan oleh tukang kayu dengan tujuan untuk memberikan ruang pemuaian bagi kaca saat terkena panas. Jika dinding jendela tidak diberi ruang pemuaian, maka ketika terkena panas akan mengakibatkan kaca menjadi retak, bahkan pecah. Contoh pemuaian dan penyusutan yang kedua terjadi pada bersepeda, motor, dan mobil. Jika bersepeda, bermotor, dan bermobil diisi udara terlalu banyak, maka ban akan mengeras dan menjadi tidak nyaman saat dikendarai, dan juga dapat membahayakan pengemudinya. Ban yang diisi terlalu banyak udara dapat meletus dan dapat mengakibatkan kecelakaan. Hal ini disebabkan karena udara di dalam ban akan memuai terkena panas. Contoh pemuaian dan penyusutan yang ketiga yaitu pada pemasangan kawat atau kabel listrik dan juga kabel telepon. Kawat atau kabel telepon dan juga kabel listrik yang membentuk dan tidak tegang. Hal ini dilakukan dengan tujuan agar kawat atau kabel listrik tidak putus pada malam hari ketika mengalami penyusutan. Pemuaian dapat juga terjadi pada gelas kaca. Sebuah gelas kaca yang tiba-tiba pecah atau retak ketika dituangi air panas. Hal ini terjadi karena adanya pemuaian yang tidak merata pada bagian gelas. Oleh karena itu, disarankan agar tidak menuangi gelas basah atau gelas yang dingin dengan air panas yang baru mendidih. Pemuaian terjadi pada sambungan rel kereta api. Sambungan pada rel kereta api dibuat ada celah antara dua batang rel. Hal ini dilakukan untuk memberikan ruang muai sehingga saat terkena panas rel tersebut tidak melengkung. Pemuaian dan penyusutan juga
digunakan pada termometer. Air laksa atau cairan di dalam termometer akan naikkan. Panas itu pasti berhubungan dengan namanya pemuaian dan penyusutan. Pemuaian contohnya setiap hari itu lihat kaca-kaca di jendelamu. Kaca-kaca di jendelamu itu sama Pak tukang itu tidak dibuat langsung diplak, dipres body, dipres sama apa jenenge gawang ngarani jendelanya yang kayu itu mergonya apa? Lek dipres setiap panas gua mesti pecah. Jadi sama lihat di jendela-jendela itu pasti ada dikasih kayak apa tambahan titik ben ampreh ndak pecah. Mergonya apa lek pagi minggu kaca-kaca itu bener bendanya pada tapi menyusut. Tapi lah sudah siang, kalau sudah siang jam 11 12 itu akhirnya mengubah. Jadi full nempel. Nah, terus yang kedua, pemuaian contohnya tadi apa aja? Jendela, terus ada lagi yang kedua apa? Apa? Ban sepeda. Ban sepeda ini sebenarnya lek karo bapakmu sama bapakmu kan dikompong ngantek watos. Itu sebenarnya nggak boleh ya. Itu kudu harus diberi apa? Diberi rodok dikempeskan. Artinya kalau misalkan pagi bener sampai dikompong ngantek atos. Terus akhirnya sampai buat untuk sekolah itu bisa terjadi kecelakaan sore. Nah, pada waktu siang sampai nanti kalau ban sepeda itu akhirnya menguai itu bisa terjadi banyak meletus. Orang meledak itu ada artinya meletus. Contoh ini, saya bertanya, balon meledak atau meletus? Nah, meletus. Bom meledak atau meletus? Nah, beda loh ya. Lek meledak sama meletus. Lek meletus kuiki tidak ada apinya, tapi lek meledak debor ini ada apinya. Terus yang ketiga apa lagi? Apa? Rel kereta api. Nah, kereta api ini sampean sing biasanya dekat dengan apa? Dekat sama rel itu pasti ada dikasih celah. Dikasih celah kayak gini. Nih. Sampai lihat nanti di ini sambungannya satu dengan satu pasti dikasih celah enggak dua ini enggak. Siapa sih yang rumah cetek? Enggak tahu nyala. Nah, itu biasanya dikasih celah. Jadi misalkan pada waktu siang hari itu nanti sampai sawang lihat lagi, nanti mesti gabung jadi satu. Mergonya apa? Rel kereta api ku iki modot. Tahu mengembang. Terus yang ketiga apa lagi? Kabel listrik. Sampai lihat di rumah-rumahmu di tepi jalan pagi kok kabelnya kan mesti gini ya. Ya. Nah, kabelnya kayak gini. Ini pagi subuh mulai sampai lihat kabelnya kayak gini. Terus pada waktu siang hari akhirnya kabelnya lurus. Nah, sama Pak PLN yang ngurusi listrik itu kan PLN loh ya. Itu sama PLN kabel itu mesti diturai. Nggak mungkin dipres. Contoh sini sama perpus itu butuh kabel 100 meter lah. Ini enggak dipres 100 meter, pasang udah itu 110, 120. Ya. Tuh. Nih, kita lihat Akan satu-satu. terjadi pemuaian setelah mendapatkan panas dari tubuh. Sedangkan cairan akan berhenti pada angka tertentu untuk menunjukkan suhu tubuh. Ketika termometer tidak digunakan, akan kembali turun karena mengalami penyusutan. Demikian tadi materi ini.
tema 6, subtema 1, suhu dan kalor. Cukup sekian dari saya, semoga bermanfaat. Sampai jumpa pada materi selanjutnya. Ya, kita praktek. Saya punya beberapa gelas. Saya taruh di takjubnya ya. Ini dari kelompok 1, kelompok 2, itu kelompok ini pilih dipani ini apa ini pani sing ngarep ini pani di depan kita praktek. Saya punya es batu ya. Saya punya es batu, saya masukkan ke sini 1. Terus saya masukkan ke sini 1. Terus saya masukkan ke sini 1. Tuh. Terus yang 1 ya. Ini ada 2 es batu. Saya tulis yang A. Saya tulis A. Saya tulis B. Dan ini saya tulis C. Yang A, ini A, saya taruh di dalam sebuah kotak. Terus tak tutup. Yang B mana nih? Yang B saya taruh di tempat seperti biasa. Terus yang C saya taruh di luar. Coba di situ kalian pikir, kalian cermati dari A, B, C. Kalian cermati, coba dari A saya taruh di dalam kotak, saya tutupi, tidak ada sinar matahari yang masuk, tidak ada cahaya yang masuk. Terus yang B saya taruh di tempat terbuka, yang C saya taruh di lapangan. Menurut kalian, saya tanya, sing cepat entek esnya yang mana? Nah, yang cepat habis yang S, yang cepat habis yang C. Terus sing sedengan ya, nomor 2 yang B. Terus sing nomor 3 sing awet yang A. Kata ini dulu ini. Yang ketiga, praktek yang kedua. Coba sini saya ini coba gesekkan selama 1 menit. Gesekkan selama 1 menit. Terus sudah, apa yang kalian merasakan? Panas. Itu contoh dari panas, dari gesekan dari panas tangan. Sudah, kalau sudah, coba dilihat
itu yang saya berikan, coba kerjakan selama berapa menit ya? 10 menit. Itu yang di kotak-kotak, kerjakan selama 10 menit dimulai dari sekarang. Contoh, itu ada kegiatan memasak. Saya tak tulis memasak, kegiatan memasak. Alat yang digunakan apa ya? Biasanya memasak itu apa? Pakai sumber panas apa? Kompor. Terus sumber energi panas yang digunakan adalah api. Oke, kerjakan selama 10 menit. Kelompok 2 maju. Kelompok 2 sini. Membaca ide pokok tentang masalah gempa bumi di paragraf 1. Yuk, baca. Gempa bumi adalah getaran atau guncangan yang terjadi oleh pergerakan latihan dari bumi yang berasal dari dasar atau bawah permukaan bumi. Ya betul. Yuk, nomor 2. Ya, bagus, semua sudah cukup bagus. Sebelum kita akhiri, baik kita menarik kesimpulan dari beberapa pelajaran kita, yaitu sudah duduk. Next, kita menarik beberapa kesimpulan, yaitu yang nomor 1, perbedaan panas dan suhu. Saya ulangi, panas bumi bisa merambat ke benda lain. Kalau suhu tidak bisa merambat tapi turun naik. Terus yang kedua, apalagi sumber panas itu ada beberapa macam. 1, sinar matahari. Terus yang kedua, tekanan apa jenis panas bumi. Yang ketiga, gesekan benda. Terus yang lain, api. Contoh digunakan dari sinar matahari apa aja? Mengeringkan baju. Yang kedua, mengeringkan garam, mengeringkan padi, terus mengeringkan ikan asin. Baik, terima kasih. Sebelum kita akhiri, saya mempunyai sebuah lagu. Kita nyanyi lagu Tublak. Ayo, kalau tepuk tangan sudah bisa.
kita berdoa dulu, yuk kan? Berdoa.